Kita lanjutkan dengan membuat tali serut untuk handbag kita, ya. Kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian kita buat 12 chain, ya. Slip knot awal sudah terhitung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. 12 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita akan mulai membuat aksesoris di ujung tali serut kita. Kita akan membuat pola daun di ujung-ujung tali serut kita. Kita awali di loop kedua dengan membuat slip stitch. Lalu kita membuat 1 single crochet, kemudian 1 half double crochet, ya. Kemudian membuat 2 double crochet, lanjut membuat 1 treble crochet, kemudian kita buat 2 double crochet lagi, lanjutkan dengan 1 half double crochet, kemudian 1 single crochet, dan terakhir kita membuat slip stitch. Saya ulangi di bagian sini, kita akhiri dengan slip stitch. Nah, selesai pola daun kita yang pertama. Sampai di sini kita akan membuat 15 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kembali kita akan mengulang pola yang sama seperti pola daun yang tadi, ya. Kita awali dengan membuat di loop kedua, awali membuat chain, ya. Lalu 1 single crochet, kemudian 1 half double crochet, kemudian 2 double crochet, lalu 1 treble crochet, lalu lanjut 2 double crochet, kemudian 1 half double crochet, kemudian 1 SC, dan terakhir chain. Slip stitch maksud saya, ya. Nah, selesai sampai di sini. Kembali kita mengulangi cara yang sama dengan membuat 15 chain, lalu kita membuat pola daun. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, untuk bagian akhir, ya, untuk pola akhir daun ketiga kita bekerja tidak dari bagian depan chain, tapi dari bagian belakang chain, ya, dari bagian belakang chain. Kenapa demikian? Agar nanti letak daun kita ini selang-seling, ya. Sekarang posisi daun yang kedua ini ada di kanan, jadi kita buat dari belakang agar posisi daun yang
terakhir itu nanti posisinya ada di kiri. Polanya persis sama, caranya persis sama. Jadi untuk pertama kita awali dengan slip stitch, lalu kita buat pola selanjutnya persis seperti 2 daun sebelumnya. Baik, mari kita kerjakan. Nah, ini sekarang pola daun ketiga sudah selesai ya. Perhatikan posisinya tidak sejajar ya. Teman-teman bisa lihat ini kelihatan chainnya sejajar, tapi daunnya tidak sejajar. Jadi daun yang terakhir ada di posisi kiri ya. Daun terakhir ada di posisi kiri. Sekarang kita akan lanjutkan membuat tali serut kita ya. Jadi dari sini setelah ini kita akan membuat chain ya. Jadi tali serut kita hanya chain sepanjang tali serut yang kita inginkan ya, atau selebar tas kita ya. Baik, mari kita selesaikan tali serut kita. Nah, setelah panjang tali serut kita cukup ya, ini persis sepanjang keliling tas kita. Lalu kita akan memasukkan tali serut kita ke dalam lubang tas kita ya. Jadi sebelum memasukkan ke dalam lubang, beri dulu marker seperti ini agar chain kita tidak lepas ya. Nah, kita akan tentukan bagian tengah dari tas kita. Ini bagian tengah kita. Jadi pola daun kita akan setiap sisinya ada 5 baris. Jadi ini persis bagian tengahnya. Nah, kita akan memasukkan di lubang-lubang ini ya. Jadi di sini dia. Sini, di sini, kemudian ini ya, ini ya. Ini. Nah, jadi lubangnya hanya itu aja ya. Jadi setiap baris daunnya kita bekerja di 2 lubang ini ya. Jadi total lubang yang kita gunakan di depan 5 kali 2 10, di belakang 5 kali 2 10. Berarti ada 20 lubang yang kita gunakan untuk memasukkan tali serut kita. Jadi kita mulai dari sisi tengah yang sebelah kiri sini dengan cara memasukkan seperti ini. Nah, benang ini tetap kita ikut masuk juga ya, untuk nanti menyelesaikan pola daun di ujung yang satunya lagi. Nah, ini masuk, kemudian kita masukkan lagi di baris yang kedua di posisinya sama di lubang yang ini ya. Masuk lagi ke dalam ya. Kemudian kita keluarkan lagi di sisi yang ini, di baris yang ini. Masukkan lagi. Kita kerjakan dengan cara yang sama di posisi lubang yang sama sampai sekeliling. Baik, mari kita selesai. Nah, ini sudah sampai di akhir ya. Kita keluar di sini ya. Oke, ini sudah sampai di akhir lubang kita ya. Ini dia. Nah, ini benang ini nanti kita gunakan untuk membuat pola daun yang di ujung ini ya. Jadi kita tarik aja benang yang ini ya, biar gampang nanti kita membuat merajut daun di ujung yang ini. Nah, kita kerjakan dengan cara yang sama untuk pola daun di ujung yang ini ya. Kita kembali akan membuat 3 pola daun ya. Kita awali kembali dengan membuat 12 chain ya. Pola persis sama seperti daun awal tadi. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, jika tadi di pola daun pertama kita membuat pola daun dari sisi belakang chain itu di daun yang ketiga. Nah, di ujung yang ini kita membuat
pola daun dari bagian belakang chain itu di daun yang kedua. Jadi ini saya sudah membuat 15 chain setelah daun pertama. Nah, kemudian kita lanjut membuat pola daun kedua dari sisi belakang, ya. Seperti tadi, kita awali dengan membuat slip stitch. Baik, mari kita selesaikan pola daun kedua ini dari sisi belakang chain. Nah, ini saya sudah selesai dengan daun yang kedua. Perhatikan, posisi daun sudah berpindah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pola yang ketiga dengan cara yang sama seperti pola yang sebelumnya, ya. Jadi untuk pola yang ketiga kita kembali membuat pola daun dari chain bagian depan, ya. Jadi tidak ada perubahan pembuatan dari sisi belakangnya, tetap kita membuat dari sisi depan. Baik, jadi dari akhir slip stitch di sini kita lanjutkan membuat chain sebanyak 15, lalu kita teruskan dengan pola daun. Mari kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai sampai pola daun yang ketiga. Jadi setelah slip stitch kita tarik benang, kemudian kita putus benang. Kita putus benang sampai di sini. Tali serut kita sudah selesai. Kita tinggal merapikan benang, ya. Jadi benang yang tadi ikut ini kita rapikan, ya. Kita keluarkan, kita tarik benang kita tadi yang ikut, ya. Kita tarik ini semua. Nah, ini sekarang tinggal tali serut, tidak ada lagi benang yang ikut karena tali serutnya sudah selesai. Perhatikan ini posisi dari daun kita ini tidak sejajar tapi selang-seling. Nah, sekarang kita tinggal merapikan sisa benang, ya. Cara merapikan sisa benang sama persis seperti kita merapikan sisa benang pada rajutan kita, ya. Kita gunakan jarum tapestri. Gunakan jarum tapestri untuk merapikan sisa benang. Nah, dari sini kita bisa masuk ke sela-sela rajutan kita agar rapi, ya. Nah, ini sama persis seperti kita merajut. Agar kuat, lebih baik kita buat simpul, ya. Nah, bisa 1 kali atau 2 kali, ya. Ini saya buat 1 kali saja, baru kemudian kita masukkan sisa benang ke sela-sela rajutan, ya. Masuk lagi. Kita balik masuknya, ya. Kembali ke awal tadi masuk. Kita tarik ujungnya, ya. Oke, keluarkan, rapikan, ya. Lalu kita putus benang. Ujungnya bisa teman-teman bakar atau biarkan saja, tidak masalah. Bakar sekilas, selesai. Nah, ini sudah rapi satu ujung dari tali serut kita. Nah, ujung yang satu lagi kita kerjakan juga dengan cara yang sama. Nah, ini sekarang ujung tali serut kita keduanya sudah rapi.
sisa benang sudah dirapikan, tidak lagi ada sisa benang. Jadi sudah selesai untuk tutorial tali serut kita. Ini kita coba serut ya. Nah, ini kita ikat. Nanti penampakannya seperti ini ya, untuk si tali serut. Nah ini dia. Nah setelah ini kita akan menjahitkan handle ke tas kita. Baik, kita lanjutkan dengan membuat handle dari handbag kita. Jadi handbag kita itu handle-nya ada sepasang ya, ada dua. Kita buat pola oval ya. Kita awali dengan membuat 94 chain ya. Kita awali slip knot kita dengan menyisakan ujung benang sekitar 25 atau 30 cm yang nanti digunakan untuk menjahit handle ke tas. Nah, setelah 94 chain ya selesai, kita lanjutkan dengan membuat baris pertama atau putaran pertama dari handle kita. Jadi dari sini kita akan mulai membuat half double crochet ya. Kita membuat HDC ya pada chain ketiga ya, pada loop ketiga di sini ya. Ini 1 ya, perhatikan 1 2 3. Kita akan membuat half double crochet di loop ketiga, half double crochet ya. Jadi tiangnya ada 2 chain. Nah, kita isi semua lubang dengan half double crochet. Mari kita selesaikan membuat half double crochet sampai ke ujung chain. Setelah menyelesaikan half double crochet sampai di akhir chain kita ya, di loop kedua akhir, nanti di loop akhir kita paling ujung kita akan isi 3 half double crochet ya. Kita isi 3 half double crochet. Jadi 3 HDC increase, 3 HDC dalam satu lubang. 1 2 3 ya. Nah, di sini kita beri penanda di awalan saat kita membuat 3 increase tadi ya, 3 HDC increase tadi. Jadi sini kita awalannya di sini kita beri penanda ya. 1 2 3 ya. Ini memudahkan kita nanti meletakkan increase yang kedua ya. Nah, selesai di ujung 3 HDC increase. Sekarang kita lanjut mengisi loop di putaran berikutnya ya. Ini ekor benang, tinggal untuk nanti kita menjahit. Kita lanjutkan sampai ke ujung. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah sampai di akhir dari round pertama ya. Kita sudah sampai di ujung ya. Sudah menyelesaikan 90 half double crochet. Nah, di ujung seperti tadi kita membuat ujung yang satunya lagi, kita buat 3 HDC increase. Di sini juga kita membuat 3 HDC increase. Nah, tadi di awal kita sudah awali dengan 2 chain dan half double crochet. Nah, 2 chain ini tidak kita hitung sebagai
1 stitch ya. Ini nanti kita lewati. Jadi di sini kita akan mengisi 2 half double crochet. Tadi sudah 1, sekarang kita buat 2 ya. 1 2 ya, 2 half double crochet. Lalu kita slip stitch di stitch pertama, bukan di 2 chain tapi di stitch pertama, di HDC pertama ya. Jadi genap untuk bagian ujungnya ini ada 3 half double crochet increase. Untuk memudahkan nanti di round kedua kita tandai tempat awalan kita tadi mengisi HDC di ujung ya. Oke, ada 3 stitch untuk bagian ujung. Beri penanda di sini ya. Jadi ada 1 2 3. Nah, selesai untuk round pertama. Baik, kita lanjutkan ke round kedua. Untuk round 2 dari slip stitch kita langsung membuat 2 single crochet di loop yang sama ya. Jadi 2 single crochet increase. Setelah itu kita lanjut membuat single crochet di setiap loop ya. Tiap loop kita isi dengan 1 single crochet. Mari kita lanjutkan sampai ke ujung. Ini sudah sampai di akhir dari ujung sebelum kita masuk ke pola increase ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 90 SC. Lalu kita buka penanda tadi ya. Kita akan buat di 3 loop ini masing-masingnya 2 SC increase ya. Jadi 2 SC increase-nya diulang sebanyak 3 kali. 1 2 SC dalam 1 lubang. Ini pengulangan pertama, lalu pengulangan kedua, 1 2 ya. Dan ini pengulangan yang ketiga. 2 SC increase 1 2 ya. Nah, selesai bagian ujung. Kembali kita akan membuat 90 single crochet ya. Kita lanjutkan sampai ke akhir row ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian akhir dari handle kita ya. Ini kita sudah selesai membuat 90 single crochet. Lalu kita akan menyelesaikan pola ujung, yaitu 2 SC increase di 3 loop. Nah, di awal kita sudah membuat 2 SC increase ya. Jadi tinggal 2 loop lagi yang akan kita isi. Jadi pengulangan pertama sudah selesai di awal. Kita tinggal membuat 2 pengulangan lagi. Dua SC increase pertama, 2 SC increase yang terakhir. Jadi genap ada 3 kali pengulangan 2 SC increase-nya, 1 2 dan 3 untuk yang awal. Nah, selesai sampai di sini kita akan membuat slip stitch. Ini tadi slip stitch kita yang di row 1. Nah, sekarang kita akan membuat slip stitch di sini ya, di SC pertama. Ingat, slip stitch di 2 serat ya. Nah, selesai untuk handbag kita, untuk handle handbag kita. Jadi kita tarik tali yang panjang, benang yang panjang ini nanti untuk menjahitkan handle kita ke tas. Nah, selesai. Lalu kita
putuskan benang. Nah, demikianlah untuk bagian handle dari handbag kita. Nah, dengan cara yang sama kita buat handle-nya satu lagi ya. Jadi kita punya dua atau sepasang handle untuk handbag kita. Nah, ini panjangnya kira-kira kurang lebih 35 cm. Jika teman-teman ingin lebih panjang, silakan tambahkan jumlah chain awalnya. Nah, setelah ini kita akan menjahitkan handle kita ke tas. Nah, sekarang kita akan menjahitkan handle pada tas kita. Nah, sebelum kita menjahitkan handle, kita tentukan dulu posisinya. Nah, saya memilih posisinya di sini. Jadi kita tandai pada akhir dari list kita ini, ya. Ini sejajar dengan ini, ya, sejajar dengan ini. Ya. Sejajar dengan ini, tarik ke atas, di sini dia. Nah, kita tandai depan belakang dengan cara yang sama. Nah, jika teman-teman ingin memposisikannya berbeda, silahkan, ya. Nah, kalau saya patokannya ujung daun yang ini sama ujung daun yang ini sejajar ke atas, ya. Jadi nanti posisinya kelihatan seperti ini nanti posisinya. Ini di sini, ya. Kemudian ini di sini. Nah, jadi penanda ini adalah sisi bagian dalamnya, ya. Jadi seperti ini. Nah, itu posisi handle. Jadi setelah kita tentukan posisi, baru kita akan menjahit handle ke tas. Baik, mari kita lanjutkan menjahit handle ke tas. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara menjahit handle-nya. Nah, ini satu handle sudah saya jahit. Perhatikan, ini rapi bagian dalam, ini bagian luar, ya. Jadi kita menjahit tidak tembus keluar, ya, karena benang yang kita gunakan berbeda warna dan juga agar lebih rapi, jadi tidak tembus keluar. Nah, posisikan sesuai dengan panjang handle yang teman-teman inginkan, mau sampai di mana posisinya, ya. Nah, kemudian ini sudah selesai posisinya. Sekarang kita akan menjahitnya. Nah, jadi cara menjahitnya dari sini, ya. Ini kita masuk ke sisi tas, nih kita masukkan jarum kita di sela benang rajutan, ya. Nih seperti ini. Ini tidak tembus keluar, ya, tidak tembus keluar. Jadi nih kita jahitkan seperti ini. Ini tadi posisinya di sini, ya, itu posisinya. Lalu kita bawa ke atas seperti ini. Nah, ya, ini jahitan pertama kita sejajar dengan sisi kanan. Nah, ini, ya, sejajar posisinya. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama kita teruskan masuk lagi. Jadi ini sudah tembus tadi ke atas. Nah, dari sini lagi kita ambil lagi serat benangnya di belakang. Perhatikan ini dia. Kalau saya buka ini, ya. Nah, itu dia, udah. Nah, kemudian kita naik lagi ke atas, ya. Nah, itu
Dengan cara yang sama kita teruskan dari posisi yang ini ya. Kita ambil lagi serat tas seperti ini ya. Lalu kita kembali ke atas ya. Terus ke bawah lagi ambil serat tas. Nih ya. Kemudian balik lagi ke atas posisinya. Nah, sekarang kita ke bagian yang melintang, kita akan bergerak ke arah kiri. Kita ambil seratnya seperti ini. Ya, itu dia. Lalu kita masuk. Oke, kelihatan rapi dan kuat ya. Lalu kita balik lagi ke belakang ya. Balik ke belakang, kita posisikan lagi seperti tadi, jahit lagi seperti tadi. Nah, balik lagi ke atas. Lanjut ke belakang lagi. Lalu ambil serat tas. Kuatkan lagi. Lanjut lagi ke atas. Ya. Lalu kita kembali dengan cara yang sama. Jadi kita caranya begitu terus ya. Sampai nanti kita kembali ke awalan kita menjahit. Jadi kita tidak tembus keluar. Nah, lanjut lagi terus. Ambil lagi serat benang di belakang. Oke ya. Tetap buat kuat dan rapi ya, karena ini handle harus kuat. Nah, terus kita hampir sampai ke awalan. Kita selesaikan bagian akhir dari jahitan kita. Oke, selesai. Bawa ke atas. Oke, kita pastikan belakang rapi ya, maksud saya sisi depan. Ini sisi depan ya, rapi. Ini hanya bayangan handle kelihatan dari depan ya, tapi tidak bukan merupakan jahitan ya, karena stitch kita adalah DC, jadi lebih jarang daripada SC ya. Tidak begitu rapat, jadi kelihatan ada stitch di belakang kamera, terlihat warna. Nah, ini jadi sudah selesai jahitan kita, kuat dan rapi. Nah, kemudian kita simpul di sini. Harus disimpul karena ini adalah handle. Oke, simpul 2 kali. Oke, lalu kita masukkan ke sela-sela rajutan.
masukkan ke sela-sela rajutan dengan rapi ya. Jadi karena ini konsepnya tidak diberi furing, jadi kita harus harus tampak rapi depan dan belakang ya, luar dan dalam. Nah ini udah, kita teruskan lagi menyimpan benang. Kalau misalnya mau disimpul lagi, silahkan simpul lagi ya. Misalnya di sini saya simpul lagi, saya simpul 1 kali, kemudian saya simpan lagi benangnya. Lalu balik ke sini, saya ingin menyimpul lagi ke arah kembali ya, arahnya berbalik arah. Nah ini selesai ya, sampai di sini selesai. Pinggir sini selesai, insya Allah kuat. Kita rapikan ya, kita putus ujung benang ya. Kita bakar sekilas. Oke, nah ini dia akhir dari penjahitan handle kita. Ini dia, kuat ya, kuat ya teman-teman, kuat, insya Allah kuat. Ini dia sisi kanan dan ini sisi kiri ya. Jadi demikian cara menjahit handle pada handbag kita. Nah ini selesai sisi depan. Nah kita akan mengerjakan dengan cara yang sama di sisi belakang ya. Kita akan kerjakan dengan cara yang sama di sisi belakang. Jadi luar dalam rapi ya, tidak kelihatan benang-benang ya. Baik, kita selesaikan sisi yang belakang dengan cara yang sama. Alhamdulillah selesai sudah tutorial handbag serbaguna kita. Ini nanti akan dijadikan tas untuk mukena ya. Ini tadi handbag handle-nya yang sudah dijahit ya. Ini penampakan bagian dalam ya, ini penampakan bagian luar ya. Jadi ini sudah selesai. Nanti kita lihat bagaimana penampakannya kalau kita isi dengan mukena. Nah sampai di sini teman-teman bebas, mau teman-teman beri furing, beri inner atau tidak seperti yang saya punya, silahkan ya. Jadi ini selesai. Nah ini juga bisa teman-teman beri tali sling bag ya. Jadi bisa 2 fungsi, handbag dan sling bag. Nah ini saya tutorialnya hanya untuk handbag saja. Baik, demikianlah tutorial kali ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penampakannya jika kita beri isinya ya. Semoga sedikit ilmu ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya. Tetap sehat, tetap semangat. Barakallahu fikunna, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.